Halo semua, selamat datang di audio podcast Ali Akbar Berkabar. Dan kali ini bersama dengan host yaitu Ades Aulia. Dan tentunya kita juga kedatangan pembicara utama kita yaitu Pak Ali Akbar. Silakan Pak Ali. Halo, terima kasih ya. Ya, kali ini kita akan berbicara di mana ini merupakan audio podcast perdana kita. Dan ini merupakan sebuah hal yang penting karena kita akan membahas sesuatu yang menjadi topik yang lagi rame diperbincangkan terutama oleh para komunitas follower kita di berbagai sosial media seperti di Instagram, kemudian TikTok dan juga di YouTube. Kita langsung address nih ya, elephant in the room, ada gajah besar di tengah ruangan, yaitu mengenai kronologi artikel jurnal ya mengenai Gunung Padang, yaitu Geoarchaeological Prospecting of Gunung Padang, Buried Prehistoric Pyramid in West Java. Karena infonya yang kita terima adalah jurnal ini, penulisan laporan ilmiah ini baru di retract ya dari Wiley. Nah, mungkin sebagai pengantar dulu nih Pak Ali, kira-kira seperti apa nih peristiwanya nih? Ya, peristiwanya sih panjang ya, tapi mungkin untuk perasaannya ya, perasaannya tentu kecewa sekali ya, sangat mengecewakan ya, ada penarikan dari pihak jurnal tersebut. Oke, terus kemudian kita mungkin cerita dulu nih kronologinya dari awal gitu ya. Pertama kali riset itu kapan sih? Terus kemudian habis itu ada analisa nih katanya di laboratorium. Belum lagi setelah itu cukup panjang kayaknya waktunya kita submit pertama kali di jurnalnya. Ya, terima kasih. Jadi memang kita riset berkali-kali ya, dan kadang riset satu tim ya, kadang gabung gitu ya. Tapi kalau yang gabung ya, yang rame-rame itu 2012 sampai 2014 ya, sekitar 3 tahun riset di lapangan, sangat intensif ya. Itu beragam disiplin ilmu ada di situ ya. Selain arkeologi ada geologi ya, geofisika, petrografi ya, petrologi, ada geografi, stratigrafi, ada arsitek, ada hidrogeologi, antropologi juga ada, filologi juga ada, banyak deh ya seperti itu. Luar biasa ya, ini tim besar banget ini. Kalau kayak di film-film itu kalau lagi penggaliannya kolosal ya, ada rame orang. Ya. Dan itu kita hampir setiap sisi dari bukit itu ya, dari Gunung Padang itu kita ekskavasi ya, seperti itu. Nah terus kemudian 3 tahun ya di lapangan. Terus berapa lama tuh dibawa juga ke laboratorium dianalisa? Kayaknya panjang. Iya, jadi ada beberapa yang kemudian saya sudah tulis jadi buku ya 2013 ya. Sementara itu kita terus masukkan ke laboratorium ya, ada untuk uji carbon dating ya, ada mineral ya, mineralogi, ada beberapa laboratorium lagi ya seperti itu, dan itu memang cukup panjang ya. Selain itu kita memang masih ada juga riset-riset lapangan ya, yang tapi tidak rame-rame lagi ya, datang untuk melengkapi data. Terus ada analisis lebih lanjut dan diskusi ya, banyak diskusi. Dan sebenarnya selain buku tadi sudah ada publikasi bisa dalam bentuk seminar internasional ya. Jadi publikasinya buku, terus kemudian ada juga kegiatan ilmiah seperti seminar di beberapa negara ya. Ada yang ke Amerika ya, kalau saya ke Inggris ya, ke Cina, ke Korea, ya diundang ke Jerman dan lain sebagainya ya, seperti itu. Dan itu diundang ya, bukan? Ya, diundang. Bukan ya. Kita ya pengen analisis gitu ya. Betul ya, bahkan Cina ngundang sampai 2 kali waktu itu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian kapan tuh pertama kali masuk ke jurnal ya, Archaeological Prospection dari Wiley? Jadi akhirnya kita fokus juga ke penulisan artikel jurnal ya, kita mengarahkan memang ke jurnal internasional, Scopus yang terindeksnya yang paling tinggi ya, Q1 istilahnya begitu ya. Waktu itu saya lupa kemana dulu ya kirimnya, terus dapat tanggapan, oh ini ruang lingkupnya nggak cocok begitu ya. Jadi rata-rata ada beberapa yang ya, sejak awal merasa ini nggak pas nih di sini gitu ya, seperti itu. Terus akhirnya baru dari jurnal Archaeological Prospection kita kirim ya tanggal 14 Desember 2022. Wah, ya. Itu jauh tuh ya. Ya, 18 Desember 2022 kita kirim ya.
Jadi terus kemudian mereka proses ya. Habis itu di review ya, di review mungkin ada sekitar 3 reviewernya ya, tapi kita nggak tahu nama-namanya ya. Tapi dari jenis pertanyaannya ya, dari komentarnya kemungkinan ini ada 3 orang nih ya, 3 orang reviewernya ya. Nah, itu di review terus ya, bolak-balik ditambahin ini, perbaiki ini gitu ya, seperti itu kurang lebih 9 bulan ya. Wow. Itu kalau ada anak yang pertama kali jadi 9 bulan udah lahir tuh. Oke, terus kemudian direvisi ya 9 bulan. Ya, Terus direvisi kemudian, sampai akhirnya mereka nyatakan diterima ya, accepted tanggal 15 September 2023 wow, ya. oke. Lalu formatnya disesuaikan kayaknya gitu ya. Pokoknya intinya dirapiin lagi di sana sama ininya, jurnalnya gitu ya. Sampai akhirnya resmi terbitnya tuh 20 Oktober 2023. Papernya publish. Ya, orang-orang bisa lihat ya, bisa unduh ya, bisa baca, bisa pokoknya bisa download lah. Ya, berarti dari pertama tahun 2012 di mana tim turun rame-rame sampai 2023 akhir ya. Ya, Puluhan tahun itu ya. puluhan Tahun ya, belasan tahun lah sampai akhirnya bisa diterbitkan gitu. Ya. Jadi saya kebayang tuh ya. Tadi Pak Ali Akbar bilang, "Waduh, begitu ada berita bahwa papernya retracted, pasti kecewa sekali gitu ya." Karena bukan perkara mudah ya untuk bisa diterima. Nah, terus kemudian disitulah mulai heboh ya. Jadi beberapa hari yang lalu sebenarnya ya tentu dari Pak Ali Akbar sendiri bersama dengan saya sudah ada diskusi-diskusi sebelumnya. Tapi kita juga melihat bahwa berita ini juga rame ya di sosial media, di Ali Akbar Berkabar, kita lihat di Instagram, terus kemudian di TikTok, di YouTube mulai banyak pertanyaan juga. Dan beberapa teman media juga ikut bertanya. Nah, makanya kita membuat, kebetulan emang udah niat lama ini bikin podcast ya, Ali Akbar Berkabar ini, dan kita merasa bahwa ini adalah saat yang tepat ya untuk mengadres ini. Dan harapannya adalah teman-teman seperti di media, teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, itu bisa menggunakan ini menjadi semacam press release lah ya, terutama dari Pak Ali Akbar. Kemudian juga follower-follower yang ada di sosial media itu juga bisa mendengar langsung, dan kayaknya sih yang benar-benar niat nih ya mau dengerin gitu ya, karena podcast pasti sangat panjang apalagi dalam format audio. Nah, sekarang gimana nih ceritanya, tiba-tiba sekitar ya beberapa hari terakhir lah ya, bisa dibilang mungkin minggu-minggu ini tahu-tahu ada berita yang mengagetkan gitu ya. Ya, jadi sekitar saya lupa ya, 19 Maret kalau nggak salah ya, resmi itu papernya ya, artikelnya itu ada tulisannya retraction gitu ya, ditarik ya, di websitenya jurnal gitu ya. Nah, tapi sebenarnya ada sejumlah kejanggalan di beberapa bulan sebelumnya yang membuat kami bingung ya. Saya pribadi ini aneh nih gitu ya, ya sebut saja janggal gitu ya. Nah, kejanggalan pertama tuh misalnya ada tanggal 2, kan tadi papernya publish 20 Oktober 2023 ya. Udah bisa dibaca umum ya, kita happy ya, penulis happy ya. Banyak masyarakat juga, beberapa teman gitu ya, mengasih apresiasi, oh selamat ya papernya terbit. Terus hanya sekitar 40 hari kemudian ya, 28 November 2023 ada berita di Nature yang ditulis oleh Diani Lewis. Nah, Nature ini memang publisher besar ya, dia juga punya banyak jurnal, tapi ini berita ya. Jadi di Nature itu ada kategori berita ya, yang kurang lebih judulnya ada kontroversi ya, hits and extraordinary archaeological claim ya. Jadi dianggapnya paper itu gitu ya, artikel kami itu adalah klaim sepihak saja begitu ya, seperti itu. Dan si Diani Lewis mewawancarai 4 nama sedikitnya di tulisan itu ya. Ada Flynn Dibble dari Cardiff ya, arkeologis dari Cardiff University ya. Ada Bill Farley ya, arkeologis juga dari New Haven kayaknya ya. Terus ada Ernan Wayne. Nah, ini Alan ini seorang archaeological geofisik dari Tennessee State University ya. Tapi yang paling penting adalah dia editor dari jurnal ya. Riwayatnya sendiri ya. Penulis pihak yang keempat yang diwawancara oleh si Diani Lewis itu adalah Pak Dani Natawijaya selaku penulis artikel ya, koresponden autor ya. Nah, Pak Dani ketika dihubungi oleh si Diani Lewis ini kan belakangan saya nanya, Pak Dani waktu dihubungi Nature gimana sih?
Itu jadi si Diani Lewis bilang ada investigasi, ya, dan ditanya tanggapannya apa, investigasi terhadap artikel tersebut, dan ditanya tanggapannya bagaimana gitu ya. Ya pada ini juga bingung gitu ya, apaan nih investigasi gitu ya. Nah Kita rupanya nggak gitu tahu gitu ya. Tapi si Alan ini memberitahu ke Diani Lewis di Nature gitu ya. Jadi si Alan ini ya, kalau yang Clint Dibble katakanlah meragukan artikel gitu ya, si Bill Farley meragukan artikel, tapi yang si Alan bilang ada investigasi terhadap artikel tersebut, dan tentu saja si penulis ya, dalam hal ini Padani, baru dapat infonya justru dari Diani Lewis. Nah ini aneh ya, karena apa? Karena kok cepet banget ya, hanya 28 hari setelah ya kurang lebih gitu ya nggak sebulan atau berapa hari gitu ya, kok tiba-tiba langsung ada berita seperti itu gitu ya. Dan penulis tidak tahu, tapi si Diani Lewis ya tahu ya, dan dia menulis di Nature ya. Nah, seperti itu, dan dia menulis dengan mewawancarai sekian narasumber, artinya dia tahu lebih awal lagi ya. Dibandingkan tim penulisnya sendiri. Iya, dibandingkan tim penulisnya sendiri ya. Nah, kapan tim penulis baru tahu bahwa ada investigasi? Itu baru tanggal 1 Desember 2023. Jadi si Diani Lewis di Nature itu lebih awal tahu 3 hari, katakanlah demikian ya. Tapi 3 harinya itu kan sebenarnya dia udah wawancara sebelumnya dengan siapa, mungkin 2 minggu sebelumnya mungkin dia udah tahu gitu ya, seperti itu ya. Nah tanggal 1 Desember tadi ya 2023, perwakilan dari Wiley ya bilang ya, namanya Mark Palman, bilang we are contacting you and your co-authors because the concern of pihak ketiga ya. Jadi ada pihak ketiga yang mempertanyakan tentang data dan analisis artikel kami ya, seperti itu. Ada pihak ketiga ya, dan saat ini sedang dilakukan investigasi dengan panduan dari Committee of Publication Ethics atau CO ya, seperti itu. Nah apa yang mau diinvestigasi ya concern dari pihak ketiga itu ya, pihak ketiga expert ya, the third party expert are summarized as follow. Nah jadi waktu awal kami dapat email ini adalah ringkasannya gitu ya. Jadi apa yang diinterpretasikan ya, apa yang disimpulkan oleh para penulis tentang piramida kuno ya, yang dibuat oleh orang pada tahun 20.000 tahun yang lalu, itu sebenarnya fenomena alam ya, itu peninggalan alami ya, itu ya bukan buatan manusia. Nah kayak gitulah kurang lebih ya. Intinya mereka nggak percaya bahwa ya, situs Gunung Padang itu buatan manusia. Betul. Gitu ya. Terus di ringkasan itu ya, di summary-nya itu di ujungnya dia bilang gini ya, ini si Palman yang ngirim email ke para penulis ya, therefore ya the paper has a major error. Nah gitulah, jadi ada error major lagi gitu ya, seperti itu. Oke, terus kemudian kan ada pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nah, selanjutnya apa? Apakah ada proses korespondensi? Mereka nanya, tolong siapkan data dan lain-lain. Kira-kira seperti apa prosesnya? Iya betul ya. Jadi setelah di email itu si perwakilan jurnal minta penulis menjelaskan gitu ya, kekhawatiran pihak ketiga tersebut gitu ya. Nah di sini sebenarnya udah ada kejanggalan ya tadi ya. Kok pihak luar tahu lebih dulu gitu ya? Mungkin tidak ada kewajiban dari pihak jurnal untuk memberitahukan penulis ya yang sedang diinvestigasi. Tapi bukan berarti pihak jurnal boleh menyampaikan ke pihak lain ya, ke Diani Lewis di Nature ya, itu janggal ya, aneh ya, seperti itu. Apalagi di suratnya si Palman ini ya, email Palman ini, dia menyebut ya, dia bikin resume ya, ada major error. Jadi udah sejak awal ya nggak tahu lah kita sebut. Udah ada judgement gitu. Iya, udah ada. Ini therefore the paper has a major error. Nah, lalu dia minta coba jelaskan gitu ya. Nah, sejak tanggal 28 November gitu ya, kita tuh udah ketar-ketir sebenarnya gitu. Aduh, ini apa nih investigasi nih begitu ya. Jadi ya kita pantau terus di email gitu ya, berita gitu ya. Terus baru pada 1 Desember dapat pemberitahuan secara resmi ada investigasi. Langsung kita balas gitu ya. Oke, terima kasih ada concern ya, ada perhatian dari pihak ketiga, tapi kami ingin mengetahui dulu ya the nature of this investigation ya. Ini lagi mau bahas apa sih sebenarnya, apa sih yang mau dipertanyakan gitu ya, sesuai dengan guideline dari Committee of Publication Ethics gitu ya. Apakah ini ya
terkait etika ya. Pilihan pertama pilihannya kan cuma 2 kurang lebih gitu ya. Apakah terkait etika ya. Etika itu seperti plagiat ya, membuat data palsu ya, berkata bohong dan lain sebagainya gitu ya. Itu parah ya Itu kalau parah kalau itu karena kalau itu berkaitan baru dengan integritas ya. Ya, itu memalukan kalau itu sih ya. Nah, tapi kalau yang kedua itu bukan etika tapi substansi riset ya, mengenai metode ya, analisisnya seperti apa ya, interpretasi atau kesimpulannya seperti apa. Nah itu, jadi kita tanya ini nomor 1 apa nomor 2 gitu ya, seperti itu. Nah langsung juga dibalas tuh tanggal 5 Desember dari si Mark Fallman ya. Pada investigasi tahap ini dia jawab gitu ya, ini tidak ada ya, no evidence of ethical misconduct ya, or ethical issues ya, related to the publication process. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan etika ya, seperti itu. Jadi ini seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, dia bilang gitu ya, ini terkait ada pihak ketiga yang melihat kemungkinan ada major error gitu ya, seperti yang sudah disampaikan di summary sebelumnya begitu ya. Nah, jadi itu, major error disampaikan 2 kali ya. Tapi aman tuh. Aman ya, jadi happy juga sih sebenarnya walaupun diinvestigasi, tapi setidaknya bukan urusan etika ya, seperti itu. Oke. Nah terus kemudian kan sebenarnya apa sih gitu ya keberatan utamanya, karena salah satunya itu yang juga banyak dipertanyakan ya, dan ini juga sebenarnya bagian dari iklim keterbukaan ilmiah gitu ya. Pastinya kan Pak Ali Akbar sama tim semua teman-teman yang nanti kita akan tuliskan ya semua namanya di dalam deskripsi podcastnya dengan keahlian masing-masing. Ini kan udah terbiasa ya, namanya ilmuwan itu skeptis, wajib gitu ya. Percaya, kalau bisa jangan percaya dulu gitu kan, selalu mempertanyakan, dan kalaupun akhirnya percaya harus ada bukti. Jadi ini bukan hal yang aneh gitu ya. Betul. Nah, termasuk di dalam sosial media ada juga yang memberi tanggapan gitu kan. Gimana sih cuman ngasih sampel tanah doang? Saya juga kalau ngegali di belakang rumah saya bisa bilang dong rumah saya umurnya 20.000 tahun orang tanahnya yang diambil gitu kan. Nah itu beredar di kalangan awam seperti itu. Itu kan menjadi pertanyaan. Mungkin kalau diberikan oleh kalangan awam hal yang wajar ya. Tapi juga para ahli-ahli di luar ini juga masih juga mempertanyakan gitu. Nah ini sebenarnya kita masuk nih ke intinya gitu kan. Inti dari ini semua, jawaban yang ditunggu-tunggu oleh semua kalangan ya. Terutama dari sisi arkeologi yang diwakili oleh timnya Pak Ali Akbar gitu ya. Jadi sebenarnya gimana sih gitu bisa sampai ada kesimpulan bahwa situs Gunung Padang ini punya usia sekian lama, mungkin juga lebih tua daripada piramida Mesir dan lain-lain. Awalnya kayak gimana nih? Metodenya apa yang digunakan, alatnya, bagaimana mengambil kesimpulan, dan terutama pada saat menjawab itu kan cuma tanah, kok bisa untuk menentukan umur. Nah ini nih bagian yang paling menarik. Ya, jadi memang penelitian ini menggunakan multidisiplin ya, beragam ilmu digabung ya saat itu untuk mengetahui seperti apa kebudayaan di Gunung Padang ya. Ternyata setelah berbagai ilmu digabung, itu alat-alat geofisika menunjukkan ada anomali-anomali di dalam tanah ya. Ada seperti lapisan-lapisan begitu ya. Nah, tetapi ini harus dikonfirmasi, maka dilakukan yang namanya pengeboran. Nah, pada saat pengeboran ini memang rupanya di permukaan tanah itu ada batu-batu ya, batu-batu yang bisa kita jumpai kalau kita datang sebagai turis ya. Kalau kita nggak pakai alat geofisika, kalau kita nggak pakai bor, mungkin dugaan kita tuh adalah oh ada batu di permukaan tanah, berarti batunya juga ada di bawah tanah ini gitu ya. Jadi menerus ya, si batu ini menerus ya, di atas ada, di bawah ada. Ternyata setelah tadi ya geofisika, dia kok kayak berlapis-lapis, dan ketika dibor memang benar berlapis ya. Jadi ketika dibor ketemu tanah dulu ya, habis tanah ketemu lapisan batuan, setelah lapisan batuan ketemu tanah lagi ya, setelah ketemu tanah lalu batu lagi ya. Jadi ini bukan lapisan alami. Nah, ini analogi mungkin ya untuk teman-teman yang awam ya. Karena ada nih, kita biasalah ya sosial media gitu. Kalau orang bilang netizen Indonesia kalau udah komentar paling seru gitu kan. Misalnya ada yang menyatakan gini, ini kan gimana ya, arkeolognya itu kan cuma Pak Ali.
Sementara yang lainnya nggak tahu tuh dari mana gitu kan. Padahal ada geologi, terus kemudian juga hidrologi dan lain-lain. Tapi kan orang juga mungkin nggak tahu nih analoginya apa ya gitu. Kayaknya salah satu yang paling mudah dipahami adalah analogi dari dunia kedokteran. Kalau di dunia kedokteran itu kan ada ya dokter misalnya ahli bedah. Ini arkeolog nih ya. Ahli bedah, terus kemudian dia membedah nyari-nyari tumor. Kalau di dunia arkeolog itu artefak ya. Ada bukti barang di situ gitu kan. Nah, terus apa iya semuanya harus dibelek gitu kan? Nah, apa sih padanannya gitu? Apakah sama seperti kita menggunakan X-ray, ronsen, MRI dan berbagai macam? Kira-kira kayak gimana nih Pak Ali nih? Ya, kurang lebih demikian ya. Jadi kayak arkeolog itu seperti dokter bedah ya. Dokter bedah yang bekerja sama dengan berbagai pihak. Ya, ada ahli ronsen ya, ahli radiologi. Dan itu juga itu jenisnya macam-macam kan ya. Ada X-ray, MRI ya, CT scan. Nah, di alat-alat geofisika tadi itu ada geoelektrik, geomagnet, georadar, ada seismic tomografi ya, seperti itu. Terus ada kita tentu setelah ada indikasi seperti itu ya, ada image ya, imaging ya, gambaran-gambaran yang tidak seharusnya gitu ya, ada di situ, maka kita cek kan, mungkin apa ya kalau di kedokteran ya, biopsi kali gitu ya, yang yang kecil dulu ya, nyobain gitu ya, ngetes gitu ya. Nah, itu yang namanya kalau di riset kami dengan bor tadi, dengan diameter 5 cm ya, dicoba itu juga. Dan ini semua ahli semua loh, ada jago-jagonya BRIN ya, ada jago-jagonya ITB, semua itu keren-keren kalau dokter semua ya. Dokter insinyur ya. Ya, ada profesor riset, ada guru besar juga pokoknya itu jago-jago ya. Nah, terus nanti setelah dibor gitu ya, itu akan ketemu sampel tanahnya atau pokoknya sampel apapun yang ada di lubang bor tadi gitu ya. Nah, itu yang dibawa ke laboratorium gitu ya. Nah, bornya bentuknya kayak apa nih Pak? Dia kayak selongsong ya, ya, jadi kalau dibawa ke dalam gitu ya, dibawa ke dalam nanti pas ditarik itu material apapun yang ada di selongsong itu akan ketarik. Ngikut ya? Dan ngikut ya, seperti itu. Setelah itu direbahkan lalu dibuka, maka akan kelihatan tuh lapisan demi lapisan. Atau katakanlah cuma satu lapis ya, tanah isinya tanah semua gitu ya, bisa terjadi ya, bisa terjadi seperti itu ya, atau batu semua. Nah, kalau ini ada tanah batu ya, seperti itu. Nah, jadi ini menjadi indikasi kuat bagi si arkeolog untuk membuat kotak ekskavasi gitu ya. Dan memang saya kan mungkin kayak juru bicaranya lah untuk arkeologi gitu ya, tapi arkeolognya banyak yang terlibat ya, 30-an lebih kali. Bukan cuma Pak Ali iya ya, gitu ya, seperti itu. Cuma memang kita untuk juru bicara tertib gitu ya, cuma satu aja lah begitu ya, seperti itu. Tapi yang terlibat banyak ya. Nah, ketika metode-metode itu digabung gitu ya, maka itu hasilnya luar biasa ya. Jadi kami ya, arkeolog tuh memilih beberapa kotak gali yang sudah dipindai, sudah dibor. Jadi ya, di tempat yang sama di tempat yang sama ya. Ada berapa titik bornya? Titik bor tuh ada 7 ya. 7? Ada sekitar 3 ya. 3 itu dibor juga, diekskavasi juga gitu ya. Jadi di titik yang sama. Di titik yang sama. Makanya ketika ketemu misalnya bekas-bekas sisa-sisa tumbuhan di lubang bor gitu ya, itu sebenarnya ada padanannya dengan dengan kotak ekskavasi gitu ya. Tapi memang di kotak ekskavasi itu kadang tidak ketemu kan untung-untungan juga yang namanya riset begitu ya. Di kotak ekskavasi nggak ketemu tuh ininya, sisa-sisa tumbuhannya yang bisa dibawa ke lab ya. Kalau untuk uji carbon dating kan harus organik ya, sisa-sisa organik ya, tumbuhan, arang misalnya seperti itu ya, atau tulang gitu ya. Nah, tapi di kotak gali juga ketemu artefak sebenarnya ya. Ada alat batu kita temukan gitu. Jadi ini adalah tadi ya, tanahnya sendiri kalau ada di situ, mungkin tanahnya ya bukan proses alami ada di situ, dia dibawa dari luar. Itu tanah timbunan yang ketika dibawa dari luar ya, ke bawah juga lah sisa-sisa tanaman ya, sisa-sisa tumbuhan gitu ya, terus kemudian ditumpuk di bukit itu gitu ya. Ini kan yang jadi kontroversi karena kebanyakan masyarakat awam dulu lah ya. Beranggapan bahwa ya kalau tanah dibor ya tanah umurnya bisa jadi bahkan jutaan tahun. Ya. Kalau batu juga diambil dari carbon datingnya, ya batu juga bisa jadi umurnya bahkan jutaan tahun. Gimana bisa tahu gitu bahwa itu adalah buatan manusia? Padahal salah satu yang dipertanyakan para ahli ini dari luar yang meragukan itu adalah bagaimana
beranggapan bahwa itu kan katanya nggak ada peninggalan manusianya, nggak ada gerabah dan lain-lain, kok bisa dianggap sebagai artefak gitu ya? Ya, jadi memang kayaknya sih membacanya terlalu terburu-buru ya. Sebenarnya kita jelaskan dengan cukup baik ya, tapi memang agak rumit ya. Kenapa agak rumit? Karena di satu situs itu ada 3 lapisan budaya gitu, ya. Ini lapisan budaya ya? Ada budaya. kata budaya ya? Jadi di paper itu jelas gitu ya, bahwa lapisan budaya yang paling muda ada di atas, itu usianya ya 2000-an sebelum Masehi ya. 2000-an sebelum Kadang Masehi. ada sampel yang muda juga ya 500 sebelum Masehi, tapi ya paling tuanya 2000 sebelum Masehi gitu ya. Oke. Itu lapisan budaya pertama ya, yang paling muda. Nah, terus lapisan budaya ini diselingi oleh tanah nanti. Ya, tanah. Terus nanti diselingi oleh batu lagi begitu ya. Nah, di lapisan yang kedua, lapisan budaya pertama ini kita menemukan gerabah cukup banyak ya. Jadi ketika ada komentar dari pihak ketiga, mana nih bukti arkeologinya gitu ya. Kita baca di paper kayaknya udah ada, tapi ya kita tambahin lagi, ini buktinya gitu, ini gambarnya seperti itu. Ini fotonya dan lain-lain. Iya, kita tambahin informasi gitu ya. Terus lapisan kedua itu juga ada bukti arkeologinya, yaitu dia sisa arang ya. Oke. Terkait pembakaran, terus ada sisa-sisa logam di situ ya. Kita bawa ke lab, itu sekitar 5.900 sebelum Masehi ya. 6.000 lah gitu ya sebelum Masehi. Nah, Itu 5.900 sebelum Masehi itu berarti sudah berapa kali lebih tua daripada piramida Mesir? piramida Mesir itu 2.500 sebelum Masehi ya. Mungkin 2 kali lipat ya. 2 kali Dua kali, lebih tua. dua setengah kali lipat lah, lebih gitu ya. Kalau dibandingkan Mesopotamia ya, Ziggurat itu 2 kali lipat. Ziggurat itu sekitar 3.000 sebelum Masehi. Berarti kan emang ada kemungkinan ya, walaupun nanti tentu perlu pengakuan dunia ya. Ini kan masih awal sekali, bahwa ada kemungkinan salah satu peradaban pertama di dunia itu bisa jadi bukan di Mesir atau Mesopotamia, melainkan ada di Gunung Padang gitu Ya kan. betul. Jadi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung. Kalau itu kita sudah berkali-kali menekankan itu ya, bahwa ada 2 lapisan ya yang tua di sini ya. Dan lapisan kedua itu sudah lebih tua dari Mesir ya, sudah lebih tua dari Mesopotamia. Nah, secara tidak langsung penarikan paper ini ternyata yang dibahas ya, yang diragukan tuh yang lapisan ketiga. Oke. Yang lapisan ketiga tuh yang 20.000, yang karena mungkin bacanya cepat kali gitu ya, atau dia mungkin gimana lah gitu ya, dia tidak melihat bahwa di situ ada bukti arkeologi juga gitu ya. Cuma yang 1 dan 2 itu nggak dikomen ya, artinya kayaknya sih mereka ya oke-oke aja gitu ya. Tapi yang ketiganya ini nih yang ditanyakan, makanya semua komen dari pihak ketiga ya, yang anonim itu ngomongin yang 20 ribuan sebelum Masehi, 20 ribuan tahun yang lalu ya. Nah, ini kan mungkin bagi mereka aja mengagetkan gitu. Betul. Yang lapisan kedua aja mengagetkan, dan itu butuh mungkin 10 tahun ya. Waktu itu kan publikasi 2013 ya. Baru hampir 10 tahun baru mulai ngeh kayaknya gitu ya. Tapi untuk ke lapisan ketiga kayaknya masih nanya-nanya lah mereka gitu ya. Tapi ini ada proses yang aneh ya. Nanya-nanya tapi si jurnalnya gitu ya. Jadi si expert ini meragukan sebenarnya, tapi si jurnalnya sudah menjatuhkan vonis bahwa ada major error gitu. Ini kayak sudah ada diarahkan duluan ya, sebelum seperti itu. ada kesimpulan. Bahkan ada yang unik gini nih ya. Waktu email awal dia cuma bilang ada pihak ketiga ya yang mengajukan keberatan gitu ya. Radiokarbonnya bagaimana sih cara mengambil sampelnya, kok itu menunjukkan itu buatan manusia begitu ya. Tapi nggak detail itu diomonginnya, cuma begitu doang. Terus akhirnya kita jawab ya. Ini kok hasil riset gitu ya, dan ini ada bukti-bukti manusianya. Tapi kita kan ini pertanyaannya mengarah kemana sih sebenarnya begitu ya. Nah, sampai akhirnya pertanyaannya pendek ya, cuma pendek satu banget. kalimat itu. Pendek banget. Itu resume ya. Nah, terus akhirnya tanggal 13 Desember baru dikirim lagi email dari Mark Palman gitu ya. Jadi kurang lebih, it will be helpful if you could provide the underlying data. Jadi kalau bisa dijelasin lagi lah gitu ya. Ada 4 statement pendek yang kalau bisa dijelaskan ya, terkait observasinya gitu ya, terkait radiokarbon datingnya gitu ya, terkait sampel tanah gitu ya, yang menurut mereka tidak ada kaitannya dengan budaya gitu ya. Dan yang keempat ya masih terkait dengan tanah juga. Tapi ini statement singkat ya, seperti itu.
Nah ini kita kembali ke lapis kedua dulu Ya. ya. Sebelum ke lapis 3 yang mungkin paling kontroversial. Dan tentu dari Pak Ali Akbar juga ada jawabannya gitu ya. Lapis kedua ini juga ada yang bertanya, lah itu kan cuman areng doang. Areng itu kan bisa jadi belum tentu aktivitas manusia. Gitu. Bagaimana nih kita bisa tahu ini areng apa sih sebenarnya? Ya. Untuk kegiatan apa sih? Jadi arangnya itu konteksnya ya, dia matriks ya, dia di bawah dari si artefak ya, kita sebut ya artefak, limbah debitage atau sisa-sisa pembakaran logam ya. Nah, jadi tidak mungkin dalam formasi alamiah ya ada batu tiba-tiba nyelip logam gitu ya, atau nyelip si arang gitu ya. Nah, dan arangnya ini tepat di atas struktur ya, tepat di atas tumpukan batuan, maka itu adalah buatan manusia ya, seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat emang ada orang punya aktivitas, katakan mungkin memasak gitu ya. Membakar ya, mengolah logam. Mengolah logam. Ya. Jadi di situ emang ada bekasnya, Ya. kemudian di bawahnya ada arangnya, Ya, dan betul. arangnya itu yang di carbon dating. Iya betul. Dan ketemu tadi arang, umurnya 5.900 sebelum Masehi. sebelum Masehi. Ya, jadi kalau logamnya nggak bisa kita dating ya. Sama juga tadi batu sebenarnya nggak bisa untuk Nggak dating ya. Jadi yang bisa itu ya untuk pertanggalan absolut itu ya yang organik ya, seperti tumbuhan ya, arang, tulang, gigi gitu ya, seperti itu. Itu yang memang makhluk hidup itu kan carbon base Ya, disebutnya. betul. Makanya penanggalan karbon itu untuk yang sisa makhluk hidup. Ya betul. Nah terus kemudian kan digali lagi nih di bawah nih, Ya, ketemu lapis ketiga. ya betul. Nah di lapis ketiga itu kan ada tanah nih, tanah nggak bisa di carbon dating. Betul. Terus ada apa di situ? Tapi yang di bisa tanah di-carbon? itu ya sebenarnya ada sisa-sisa tumbuhan. Nah, sisa-sisa tumbuhan yang sisa-sisa tumbuhannya itu kita bawa ke lab. Itu yang menunjukkan angka 14 ribuan gitu Nah ya. itu jadi kayak tanah uruk dong ya? Betul, karena di bawahnya tanah itu ada lapisan batuan lagi. Masih ada batu lagi. Ya, Jadi seperti- kayak kue lapis dong Betul, ya? kayak kue lapis. Dan yang lebih unik lagi ya, lapisan yang bawah ini beda dengan batu-batu di atas yang columnar join. Ini batu-batu bulat. Ya, jadi materialnya beda ini. Ya, seperti itu. Semakin menunjukkan bahwa ada material-material didatangkan dari luar, batunya dari luar, tanahnya juga dari luar, ya. Nah ini juga ada pertanyaan lagi yang katanya adalah untuk di batu itu kan udah digali nih, ketemu batu bentuknya berbeda. Terus banyak yang bilang gini, alah di sana kan batunya emang columnar join. Ya, ya. Nah itu mah cuman ini aja lah, cuman batu-batu columnar join ketumpuk aja secara berantakan, tapi diklaim nih biasa tuh di sosial media kan komentar pedesnya, alah dasar arkeolog Indonesia tukang klaim aja gitu kan. Nah gimana jawabannya? Ya, jadi begini, ketika dilakukan pengeboran ya, itu tadi ya tidak hanya satu titik bor, tapi 7 titik ya, di beragam lokasi. Rata-rata ketika masuk ke 30-an ya kalau sebelum 30 kan tadi ya ketemu tanah, batu gitu ya, dimulai masuk ke 30-an itu isinya batu semua. Jadi kami menyimpulkan bahwa lapisan alaminya itu ada di sekitar 30-an meter. Itulah yang lapisan alaminya kawasan tersebut, yaitu kawasan Gunung Api Purba. Jadi itu memang dulunya pernah ada gunung api ya, tapi sekarang sudah tidak aktif lagi, udah lama banget ya, sekitar 20 juta tahun yang lalu ya, paling muda mungkin 5 juta tahun yang lalu ya. Itu yang paling dasar. Terus di sekitar situ menghasilkan columnar join ya. Jadi batu columnar join itu memang alami ya. Ada di situ? Bukan, di sekitar situ ya, terjadi di sekitar situ, bukan terjadi, di situ. Bukan ya. Terjadi secara alami ya. Ya. Nah, setelah itu barulah orang datang ya untuk menimbun dengan tanah ya, supaya permukaannya sesuai untuk dia membuat bangunan di atasnya. Jadi kalau kita nih tinggal di Jakarta kan banjir nih. Kebetulan saya ada seorang sahabat yang tinggal di daerah yang banjir. Ya. Banjirnya itu seperut. Tiap kali banjir tahunan, yang 5 tahunan itu dia banjir. Akhirnya dia ngomong, Mas Ades, saya uruk nih tanahnya. Ya. Jadi saya kebayang kayak gitu ya. Ya, betul. Nah, ada bukit, diuruk pakai tanah. Ya. Nah, ketika di antara
tanah itu ada sisa-sisa tumbuhan, maka tumbuhan itu adalah terjadi proses perpindahan secara budaya. Manusia yang memindahkannya, karena tanah itu nggak harus, karena diuruk sama karena manusia. diuruk, ya. Nah setelah diuruk gitu ya, lalu disusun batu-batu di atasnya, ya, batu kolumnar join, ya, Yang diambil dari sekitar dari situ. sekitarnya, ya. Sekali lagi batu kolumnar join alami juga, ya, tapi di tempat alami itu dia dipotong-potong lalu digotong dibawa ke bukit itu, Oke. ya. Nah sekaligus juga menjelaskan bahwa yang dimaksud piramida Gunung Padang itu beda dengan konsep piramidanya Mesir. Kalau piramidanya Mesir dia tanah datar gitu ya, terus dia ditumpuk-tumpuk batu-batu gitu ya, seperti segitiga lah gitu ya. Nah kalau Gunung Padang itu aslinya bukit alami. Agak mirip sama Candi Borobudur ya? Ya, Candi Borobudur sama dia. Ya, Candi Borobudur itu bukit alami, lalu orang membawa potongan-potongan batu, ya, lalu diselimutilah ya, dilapisilah bukit itu ya, bukit alami itu dengan batu-batu sehingga membentuk struktur ya, seperti itu. Oke, terus berarti kan dulu sekali gitu ya, anggap saja tadi ya 14.000 tahun Ya, ada sebuah peradaban tertentu yang membangun gitu. ya betul. Nah nanti kemudian dia entah kenapa ditinggalkan atau bagaimana gitu, terus Udah ganti peradaban ganti ya? lagi mungkin ya, ganti atau terusannya kita nggak tahu, tapi ada jeda ya, ada jeda yang cukup jauh baru nanti Ribuan tahun itu ya di 6.000 ditumpuk lagi tanah dulu ya, Oke. ditinggikan, setelah itu disusun lagi batu ya. Sekali lagi batunya, batu kolumnar join itu alami ya, tapi dia didatangkan dari luar si batuan alami itu ya, sehingga ketika dibawa ke Gunung Padang itu sudah jadi proses budaya. Nah ini sedikit melenceng Ya. dari papernya sendiri, tapi banyak sekali pertanyaan. Jadi kayak, lah itu batu dari sekitar situ, batunya gede-gede. Wah kayaknya itu mungkin model-model kayak Bandung Bondowoso itu. Ada yang bilang diangkut sama jin, ada yang diangkut sama raksasa, bahkan banyak yang mengatakan UFO dan lain-lain gitu ya. Tapi sebenarnya kayak gimana ya angkutnya? Ya, memang itu berat ya, memang berat. Tapi kita sudah eksperimen ya, eksperimental arkeologi. Kita minta 6 orang untuk ngangkat ya batu sepanjang 1,5 meter. Itu bisa ternyata ya. Dengan Kuat ya, 6 royong, orang tuh. 6 orang kuat ya. Walaupun ya memang setelah sekian meter harus istirahat dulu begitu. Iya. Tapi intinya memungkinkan lah untuk diangkat ya. Jadi ini manusia biasa sih, ukuran manusia biasa yang membuat Mungkin buat Gunung Padang ya. buat teman-teman yang senang dengan teori konspirasi dan lain-lain kecewa ini. Ini aja, kalau yang senang konspirasi bahas papernya nih, saya mau kasih tahu nih ada kejanggalan-kejanggalan. Apakah itu konspirasi atau bukan, nanti teman-teman deh yang Karena bicara soal konspirasi ada lagi nih yang mengatakan itu mah orang-orang para ilmuwan di dunia barat nggak mau terima tuh kalau ternyata salah satu peradaban pertama ada di Indonesia. Itu cukup banyak tuh di sosial media yang berkomentar seperti itu. Coba kita teruskan ya pembahasan tentang artikel apakah ini konspirasi atau bukan, nanti teman-teman deh yang menilai. Nanti komentar semua nih. Ya. Nah jadi ini nih lucu nih ya. Tadi kan cuma komentar singkat tuh dari ahli-ahli katanya ya. Nah terus tanggal 19 Desember datanglah email dari Mark Palman tadi ya, perwakilan jurnal ya. Saya sudah melampirkan more detail comments from 4 expert ya. Nah, dia baru nih ngasih detailnya dari si expert yang 4 orang. Yang protes ini nih ya. Yang dikirim ke editor gitu ya. Nah, terus kita bacalah si lampiran itu. Ternyata ya kalimat pengantar dari ini ya, dari editornya gitu, atau dari pihak jurnal ya. Ini adalah pendapat ya berdasarkan observasi yang tidak diminta ya, on unsolicited observation of 4 expert. Nah, terus disebut 4 experts in arkeologi, geofisik, geologi, dan radiokarbon dating. Jadi katanya ada 4 ahli yang masing-masing punya keahlian di bidang ilmunya masing-masing. Siapa itu? Ada namanya nggak? Ada, tapi namanya begini ya. Expert A ya, dia membuat uraian sepanjang 1 paragraf gitu ya. Expert B membuat uraian sepanjang 2 paragraf. Expert C 1 paragraf, expert D 3 paragraf. Jadi nggak tahu nih siapa sih namanya nih, nama benernya. Jurnal Run Gossip ya. Jadi kayak bunyinya, menurut sumber kami yang tidak bersedia disebutkan namanya gitu ya. Iya, jadi gitu, kurang lebih ya. Jadi nggak kayak jurnal ilmiah nih mulai. Jadi kita bingung nih si A siapa nih, expert tapi kok anonim gitu ya.
Terus yang mana yang arkeologi, mana yang geofisik ya, dari A, dari C, yang mana yang radiokarbon, yang D, mungkin kan nggak tahu kita ya, seperti itu ya. Jangan-jangan mereka takut diserbu sama netizen Indonesia nih. Nah itulah, jadi ada kejanggalan di sini ya. Disebut expert ya, ahli, tapi tanpa nama, anonim ya. Oke, katakanlah ya, itu hak dari expert tadi untuk menyembunyikan identitasnya ya. Dan hak juga dari Wille untuk tidak menyatakan nama mereka gitu ya. Tapi kan kita jadi tidak bisa memberikan jawaban yang sesuai begitu ya. Nah terus yang kedua ya, ada kata observation ya dari si expert tadi. Nah ini kita jadi nggak bisa tahu ini observationnya maksudnya, kalau di arkeologi itu observation itu penelitian lapangan atau cuma membaca Datang artikel. langsung. Iya, datang langsung ke lapangan Kalau gitu perlu ya. gali-gali kan? Iya, sebenarnya Arkeolog masa begitu. nggak gali-gali? Ya, jadi kalau dia meragukan, harusnya dia punya hasil penelitian juga, dia punya publikasi juga gitu ya. Tapi ya kita nggak tahu, orang anonim ya, seperti itu. Nah, tetapi ada lagi yang menarik ya, kejanggalan lainnya ya. Jadi expert A menulis keberatannya tanggal 7 November, expert B tanggal 14 November, expert C 29 November, expert D 30 November. Ingat-ingat tulisannya Diani Lewis yang terbit di Nature tanggal 28 November ya. Jadi berita di Nature 28 November, baru ada dua berarti expert ya, expert A dan B 7 November dan 14 yang mengajukan keberatan. Si C sama D belum ada. Nah, pertanyaan saya, adakah ya batasan ya seberapa banyak expert yang boleh mengajukan ya sehingga investigasi sudah bisa dilakukan ya? Adakah patokan seberapa banyak paragraf gitu ya? Ya, paragraf ini kan cuma opini ya, dia nggak nyebut literaturnya, dia nggak nyebut publikasinya ya, cuma dia meragukan aja gitu, tapi sudah bisa digunakan untuk membuat investigasi ya, padahal kita nggak tahu itu ya, ini beneran expert apa enggak gitu ya. Nah yang aneh lagi adalah ya tadi ya, tanggal ada expert A ya yang langsung mulai melihat ada seperti kelemahan gitu ya, kelemahan dari artikel ini mulai dari tanggal 7 November dia udah bisa melihat ya. Padahal ada reviewernya Wille ya, ada editornya juga Wille yang pegang naskah itu ya, pegang artikel itu selama 9 bulan, nggak menemukan adanya kelemahan ya, ataupun katakanlah dia menemukan tapi kemudian coba dilengkapi, dibenerin gitu ya, gini-gini, akhirnya Ada dipandang korespondensi layak. itu ya, Ada 9 ya, bulan berkorespondensi ya, terus. tiba-tiba kok ada ya, saking ahlinya dia bisa melihat gitu ya, saking expertnya dia bisa melihat dalam katakanlah 30 hari kali ya, dia bisa melihat ini nih kelemahannya gitu ya, seperti itu Janggal sekali ya. janggal sekali ya, seperti itu. Nah akhirnya kita udah jawab tuh ya, ini begini, terus kita email lagi ke mereka gitu ya, 26 Desember ya dari penulis, kita nanya gitu ya, bisa nggak kita minta ya expert identities and expertise disclosure, karena kita pengen menjawab tuh yang ngepas gitu ya. Ya. Kalau dia ahli geologi, tim geologi kita yang jawab gitu kan. Gitu ya, seperti itu. Jadi tapi ya sekali lagi disembunyikan ininya, nama-namanya, dan kita nggak tahu itu. Tapi kan begini, semua ahli itu sebenarnya cuma ngasih opini ya. Tadi ya cuma 1 paragraf, 2 paragraf ya, dan kita bisa melihat ya. Opini itu gampang ya. Gampang kan, Semua orang juga bisa iya, bilang. makanya kita kasih komen begini. Ahli A menyampaikan pernyataan subjektif tanpa menjelaskan lebih lanjut. Ya. Ahli B atau pakar B menguraikan kekhawatirannya, Ya. tapi Tanpa memberikan tanpa bukti. referensi. Referensi. Ya seperti itu. Pakar C menyatakan ketidaksetujuan, tapi juga kurang bukti atau tidak ada penjelasan terkait dengan makalah kami ya. Pakar D juga buktinya kurang substansialnya, seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau kita bicara lagi, ini sebenarnya bukan perkara misalnya wah nanti takut nih diserbu netizen dari Indonesia. Kayak kejadian kemarin ya, ada satu orang dari Malaysia terus kemudian bikin review tentang Jakarta terus diserbu ya dengan berbagai komentar. Sebenarnya poinnya bukan di situ, karena kita bicara soal ilmiah ya. Ya, soal ilmiah. Ilmiah ini kan harusnya ada keterbukaan dong. Betul, itu makanya jadi ini tidak transparan ya, tidak fair ya, seperti itu, sehingga jauh sekali dari kaidah ilmiah ya, jauh sekali dari prinsip-prinsip akademis ya, yang itu ilmuwan semua tahu lah begitu ya. Nah sebenarnya kami mengusulkan
apakah bisa ya investigasi ini gitu ya diarahkan jadi semacam komentari atau letters to editor gitu ya. Kenapa? Karena kalau letters of editor atau komentari itu orang ya dia akan menyebutkan namanya terus menyatakan keberatan terhadap artikel tertentu. Ya. Lalu si penulis akan menjawabnya sehingga perdebatan ilmiah bisa disaksikan oleh para pembaca, publik ya. Ya. Nah, publik akan bisa menilai. Ya. Kalau ini kan email-emailan tertutup ya, investigasi tertutup ya, tapi pihak lain duluan lebih tahu gitu ya. Terus anonim pula gitu ya. Terus kita mau respon juga bingung gitu karena nggak tahu background dari si expert itu. Tapi ya kita jawab lah. Kadang kita jawab 4 lembar, kadang 6 lembar gitu. Pokoknya Itu udah sendiri sebenarnya. sebenarnya udah jadi paper sendiri. Tapi ada lagi yang unik gitu. Ada yang aneh. Setiap kita kirim ya, mereka kan dari si Palman ini ya, perwakilan si jurnal ini bilang tambahkan informasi gitu ya. Terus kita tambahkan. Terus dia jawabnya cuma ya akan kami teruskan ke editor. Kayaknya nggak ada kalimat saya akan teruskan ke si expert anonim. Kayaknya nggak ada gitu ya. Nanti saya cek lagi. Tapi intinya adalah tidak ada respon balik dari si anonim itu. Iya. Ya, jadi ini satu arah nih. Ya si Jadi Palman kasak kusuk sendiri. kasak internal. kusuk sendiri. Nah, itu kita keberatan gitu. Kita minta ini jadi perdebatan terbuka dong ya. Jurnalnya kasih kesempatan ya, ada letter to editor ya, komentar ya, seperti itu. Ini ada satu hal nih yang sebenarnya merupakan inti dari semuanya, daging dari semuanya. Katakan begini, bahwa kita tidak takut dikritik. Namanya juga ilmuwan. Ya, ya. betul. Terus kemudian yang kedua juga biasanya kalau ada keberatan di bidang ilmiah, maka harus dibuat riset tandingan Betul. dengan bukti terbaru, Ya, metodologi terbaru, betul. kesimpulan terbaru. Ya, atau nama ya, tapi mungkin hasilnya beda nanti ya, Ya. bisa. Nah, ini kan kayak saya sendiri sebagai orang awam jadi berpikir, ini kok antara jurnal ilmiah dengan koran gosip, dengan komentar sosial media kok jadi sama. Padahal kan sebenarnya kita bicara soal keterbukaan ilmiah gitu Ya, ya. betul. Jadi bukan tanding-tandingan siapa yang jago. Bukan itu ya. Bukan itu sama sekali. Nah, sekarang gini, mari kita kesampingkan nih. Terserah deh. Orang mau komentar, siapa aja boleh komentar. Oke, nggak masalah. Latar belakangnya mau diketahui atau enggak? Oke, nggak masalah. Biarin deh, terserah lu gitu kan ibaratnya. Tapi yang paling penting nih ya, salah satunya adalah di lapis ketiga nih yang mereka katakan kan. Cuman tanah katanya. Kok dianggap sebagai bukti gitu. Padahal bukan cuman tanah nih katanya. Sebenarnya di Ada artikel apa itu tuh? udah dijelaskan ya bahwa ini ada bukti-bukti buatan manusia begitu ya. Tanahnya sendiri itu juga sudah melalui proses perpindahan ya. Itu adalah tanah urukan gitu ya. Ada tanah uruk, ya. Tapi ya oke lah, mungkin kami di paper itu tidak menjelaskan dengan baik mungkin gitu ya. Kita ambil positifnya aja lah. Ya udah kita sertakan bukti-bukti Bukti berikutnya. baru, Gitu. ya. Kita nambah tadi ada 4 halaman, 6 halaman begitu ya. Ada di situ kita sertakan ini ya, foto-fotonya, ini temuannya ya, ini artefaknya, ini alat batunya gitu ya. Tapi Itu berarti ada artefak tadi ada ya, di lapis ketiga. lapis ketiga ada. Bentuknya seperti apa? Eh, artefaknya? dia seperti segitiga ya, seperti segitiga, terus ada gagangnya ya, fotonya kita sertakan deh di situ semuanya gitu ya. Tapi ya Artinya itu buatan manusia. buatan manusia. Di dalam jelas. situ ada buatan manusia. Ya intinya itu bukan columnar join, udah jelas lah. Oke. Gitu ya, seperti itu. Nah, berarti dari situ karena kita menganggap ada aktivitas manusia dan ada Ya. buktinya, Ya. ada batu yang berbentuk segitiga yang dibentuk ya. Ya, Dan tanah di sana mengandung akar ya. ya tanah urukan ya yang Tanah mengandung urukan, akar. Mengandung akar yang usianya 14.000 tahun. 14 ribuan ya. Ya, berarti Seperti itu bukti kan Bukti sebenarnya. jelas. Artinya kalau ada pihak yang menyatakan keberatan gitu ya, harusnya dia satu misalnya datang dong ke Gunung Padang, Betul ya. gali dong ikut di situ. Betul. Mau ya. orang bule kek, mau orang dari negara lain boleh dong. Betul ya. Jadi nggak bisa dong, cuman komentar. Nggak bisa. Jadi kecepatan ini si prosesnya ini tiba-tiba menyatakan salah gitu, terus kemudian paper ditarik. Tapi nggak ada satupun ya publikasi lain ya yang menyatakan. Jadi nggak ada paper nggak tandingan. ada paper tandingan. Oke. Ya silakan tuh teman-teman tuh menilai itu ya. Kalau sebenarnya ada tim lain datang nih, Ah, gali di kedalaman yang sama atau bahkan lebih dalam, ya ya.
dan menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Nah ini bagus nih, ya, itu ada perdebatan ilmiah namanya, ya bagus. Ya, bisa terjadi seperti itu, tapi kan ini dalam kenyataannya nggak ada yang seperti Nggak itu, ada, ya? nggak ada. Ya. Jadi belum saatnya paper kami dinyatakan salah. Jadi kalau pun langkah yang lebih fair gitu ya, Nah, ya mungkin mereka lebih baik meminta paper berikutnya misalnya. betul, Dengan ya. bukti baru, penulisan baru. Sebenarnya ya, yang lebih tepat itu ya, ini menurut hemat saya ya, mungkin salah saya gitu ya. Ketika ada keberatan dari ahli ya, yang menyatakan sangat ahli itu ya, Kayaknya sakti banget. sakti banget dia ya, ketika ada 4 orang ahli itu ya, apa tanggapan dari pihak jurnal? Harusnya sebaliknya, jurnal bilang, Anda komen begini, bukti Anda apa sih? Publikasinya mana? Harusnya begitu dong. Ya. Kok ini si jurnalnya malah ngikut pada si expert ini ya? Ya. Dan si expert ini ya saking ahlinya nggak ada namanya begitu. Nah ini di salah satu wawancara ya yang saya tonton dari Pak Ali. Pak Ali Akbar mengatakan gini, pada saat para ahli ini tidak bisa menjawab gitu ya, atau belum ada jawabannya, maka muncul kontroversi, muncul konspirasi terutama ya, karena akan selalu ada yang menjawab ya. Ada yang menjawabnya tadi UFO, raksasa dan lain-lain. Ini muncul nih di sosial media. Banyak sekali komen, ratusan. Ya bisa terjadi ketika ada ini ketidakadilan seperti ini gitu ya. Harusnya kan peristiwa ilmiah ya, kegiatan ilmiah, kegiatan riset itu Nggak mau nih, nggak sudi, nggak rela kalau peradaban pertama dunia itu bukan di Mesir atau Mesopotamia tapi di Gunung Padang. Terus macam-macam ya, tapi komentarnya kurang lebih seperti itulah. Banyak pihak yang tidak menerima gitu ya. Ya, saya baca kan di medsos saya itu. Ya, tapi memang tidak saya tanggapi ya, tidak saya tanggapi karena memang saya terutama fokus ke yang ilmiahnya gitu ya. Nah, cuma memang mungkin teman-teman melihat gitu, ini kok ada proses yang aneh gitu ya, kok tanggapannya aneh dari pihak lain gitu, sehingga mereka menduga-duga ya, seperti itulah kurang lebih. Ya, jadi sebenarnya dugaan seperti itu tidak aneh ya, karena banyak teman-teman yang sangat bersimpati nih kepada para arkeolog Indonesia. Ini bukan masalah siapa lebih hebat, dari mana, dari siapa, karena kan kita ingin menemukan kebenaran sejati. Betul, ya. Kalau ilmu pengetahuan peneliti itu begitu ya, dia tidak peduli ya sebenarnya ya ini dari daerah mana, dari negara mana gitu ya. Yang dicari adalah ilmu pengetahuan ya, seperti itu. Kebetulan risetnya di Indonesia gitu ya, seperti itu. Tapi kalau saya juga riset di beberapa negara ya, belasan, puluhan ya, 40 negara ya, objektif aja ya. Di sini menemukan ini ya, usia sekian gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi memang kebetulan saja pas riset di negara sendiri ada yang penemuan-penemuan yang sangat menarik ya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan, anggap aja deh yang di luar ya, mungkin mereka tidak rela. Kadang-kadang juga ada yang menyatakan, wah ini kayaknya arogansi dari pihak tertentu yang menganggap bahwa negara-negara seperti di Indonesia gitu ya, negara-negara berkembang kuranglah kapasitasnya, nggak seperti ahli-ahli di negara barat. Itu kita mungkin dugaan gitu ya, ini kan berdasarkan komen dari sosial media. Tapi sebenarnya ada satu poin yang saya juga sering dengar nih dari Pak Ali Akbar sendiri mengatakan gitu, mengajukan tantangan justru untuk para arkeolog, para geolog, geofisikawan dan lain-lain tentang Gunung Padang. Kira-kira tantangannya apa nih, Pak Ali? Ya, jadi kebetulan memang ya, emang ada beberapa tim sih yang melakukan riset di situ ya. Tapi yang paling dalam ya, paling dalam itu tim kami ya. Saya bisa menjamin hanya tim kami yang pernah ekskavasi sampai 6 meter ya, 8 meter, 10 meter. Dan itu yang dipertanyakan oleh para expert anonim itu gitu ya. Sehingga saya tahu persis sebenarnya nggak ada tim lain yang pernah bahas itu saat gitu. ini Nggak ya? pernah. Jadi kalau misalnya ada tim yang lain mengatakan enggak, usianya cuman segitu kok, nggak bisa ya. Berapa meter sih mereka menggalinya? Paling 1 meter 2 meter ya. Jadi dan ketika bicara 1 meter 2 meter sebenarnya nggak ada kontroversi ya. Lapisan kami yang muda ya, lapisan satu yang sama juga ya, ketika ekskavasi 1 meter 2 meter itu sama hasilnya dengan tim yang lain. Ya. Tapi tim yang lain belum ada yang ekskavasi sampai menemukan lapisan 2. Tim yang lain belum ada yang sampai lapisan ketiga gitu. Nah itu yang makanya saya tantang gitu ya. Karena kita juga pengen tahu ya, jangan-jangan kita salah nih gitu ya risetnya. Tapi kan untuk
dapat diketahui itu salah, harus ada riset yang lain gitu. Kalau kami terus ya ini hasilnya gitu ya. Ini hasilnya. Tapi kalau bisa ada tim lain ya, baik dari dalam maupun luar negeri ya. Saya tunjukkan ini lokasi riset kami ya, titiknya ini. Kalau mau buka lagi silakan bahkan gitu ya, atau mau pilih kotak lokasi yang sebelahnya juga bebas-bebas aja gitu ya. Tapi intinya semakin banyak riset ya, semakin banyak pengetahuan yang akan dihasilkan. Jadi tantangannya kepada seluruh dunia adalah datanglah ke Gunung Padang. Betul. Dan lakukan penelitian di situ ya. Betul ya, seperti itu. Iya. Nah ini ada aneh lagi satu lagi nih ya. Mumpung ingat nih ya. Jadi gitu ya. Banyak si pihak jurnal tetap berpendapat bahwa ini ada major error ya. Setelah diberikan bukti-bukti. Udah dikasih bukti gitu ya. Dan sebenarnya nggak ada tanggapan balik dari si expert tadi gitu ya. Kita nggak menemukan email dari si Palman tadi bilang si expertnya minta ini lagi, enggak sebenarnya gitu ya. Kalaupun ada, dia cuma tambahkan info, tapi info apaan, kan kita meraba-raba gitu ya. Nah ujungnya pada tanggal 31 Januari. Nah, sebenarnya kita taunya retraction itu 31 Januari ya. Tapi ada tulisan di artikel jurnalnya retraction itu sekitar 19 Maret ya. Tapi 31 Januari udah divonis ya. Wow. Divonis bahwa ya selama proses review ya. Kalimatnya begini kurang lebih ya. The peer review process for this article focus on geophysical prospection ya, aspek. Jadi si mengakui ya, bahwa pihak jurnal mengakui bahwa selama proses review dia ngurusin yang aspek geofisik gitu ya. Padahal nama jurnalnya apa? Archaeological Prospection gitu ya. Lupa mereka. Iya gitu ya. Jadi ya dia bilang gini di kalimat itu, pokoknya saya kasih semua email ini gitu ya. Kami kasih semua email supaya publik tahu gitu ya. Karena ini mereka nggak mau buka ke publik, tapi kita bilang pokoknya kalau beneran Anda retract, kami sampaikan semua. Biar masyarakat yang bisa ya. Nah, kalimat dari jurnalnya begini. After publication, expert in archaeological interpretation and radiocarbon contacted the journal, berbagi concern tentang archaeological evidence ya. Ini kan jadi lucu gitu ya, karena reviewer jurnal ya dan editor nggak bisa melihat ya yang dilihat oleh para expert tadi. Gitu ya, seperti itu. Dan kalimat berikutnya dari jurnal itu adalah regrettably ya, the peer review process didn't catch these problems because the reviewers are expert in geophysics but not in archaeological interpretation or radiocarbon dating. Kan ajaib ini. Ajaib ya. Jadi jurnalnya jurnal arkeologi, mereka tidak mereview bagian arkeologinya. Mereka lupa, padahal isinya board of board of expertise-nya mah keren-keren itu ya. Tentu ada arkeolognya, tinggal baca itu board of editornya ya, dewan editornya ya. Kalimat lanjutannya begini. If peer reviewers with this qualification had been available at the time, these problems would have been noticed and corrected, or the paper would have been rejected. Gitu lah. Jadi kalau menurut saya ini ada kelalaian menurut hemat saya. Kok tidak menyediakan expert yang sesuai, sehingga harus ada. Salah nyalain gue. Jadi gimana sih ya, ada teman-teman ya, nanti pokoknya kita kirim ya semua ininya, publikasinya, semua korespondensi ini gitu ya, karena akan nilai sendiri. Ya, karena kami minta sebenarnya ini supaya jadi letters ya to editor ya, muncul di jurnalnya, tapi pihak jurnal bilang enggak, ini pokoknya investigasi yang antara tim penulis sama ini aja gitu ya, investigator gitu. Jadi publik nggak tahu ya, tahu-tahu cuma ada tulisan retracted ya, dan rata-rata komen ini peristiwa memalukan gitu ya. Ya bagi penulisnya saya bilang nggak memalukan gitu, setelah kita jelaskan kronologinya ya, seperti itu. Jadi banyak sekali ya proses-proses yang janggal gitu. Betul ya. Jadi ada ahli anonim gitu ya, terus hanya menyampaikan opini tanpa hasil riset, tanpa menyebutkan publikasinya sebagai hasil riset pembandingnya ya, seperti itu. Padahal pada saat kita membuat yang namanya paper ilmiah itu kan ada studi literatur dulu. Betul, itu ya tadi ya di awal tadi ya, kita harus riset bertahun-tahun ya, diskusi, bawa ke lab segala macam-macam, dan begitu dapat email itu ya tanggal 31 Januari kalau nggak salah, kita bereaksi keras gitu ya, kita bilang
kami tidak sependapat dengan para expert anonim itu. Kami tidak sependapat dengan kesimpulan dari pihak jurnal gitu ya. Kami melihat bahwa paper kami sudah sesuai ya, kaidahnya sudah betul gitu ya, metodenya sudah betul, maka hasilnya sudah betul. Jadi mohon kalau benar-benar mau tarik itu artikel jurnal, statement ya bahwa kami tidak setuju dengan penarikan itu dimuat gitu ya. Dan memang sih dimuat ya. Cuma satu kalimat ya, cuma satu kalimat, dan proses email ini nggak muncul ya, memang nggak ada di itu, dan kami di surat bukti-bukti yang disertakan juga nggak muncul ya. Jadi di email terakhir kami ke pihak jurnal adalah kami bilang gitu bahwa semua korespondensi ini akan kami sebar supaya publik tahu. Jadi ini bukan bocoran ya, tapi memang kita sejak awal bilang ini kalau beneran Anda tarik ya artikel kami, maka kami sebar ininya, semua info ini supaya ini berdasarkan azas keterbukaan ilmiah. Betul ya. Dan tadi ya, karena ada kejanggalan tadi ya, kita kemungkinan akan mengadukan peristiwa ini ke komite etiknya itu ya, jurnal itu tadi ya, COP tadi ya. Oke. Nah, jadi mestinya sih sudah terjawab nih semua nih. Karena podcast pertama kita ini merupakan intisari dari semua konten sosial media yang sudah dibuat ya sama Pak Ali Akbar dan tim selama berbulan-bulan terakhir ini, mendapat berbagai tanggapan gitu ya, dan ini kita sarikan ya semuanya benar-benar menjadi satu podcast yang bisa dibilang tidak ada lagi nih pertanyaan yang tidak terjawab gitu ya. Kecuali mungkin nantilah ada tanggapan-tanggapan baru yang kita akan jawab di podcast. Tapi teman-teman bisa melihat yang ada apa di balik layar ini begitu ya. Oh, tiba-tiba ada retraction gitu ya. Wah, kita sudah meneliti capek-capek, papernya juga sudah publish ya. Coba bayangkan, papernya sudah publish ya. Dan yang paling penting buktinya sudah disajikan ya. Buktinya sudah disajikan. Sekali lagi ini bukan klaim ya, bukan asal ngomong ya. Iya, seperti itu. Oke. Dengan ini mudah-mudahan semuanya terjawab, dan buat para pendengar yang masih penasaran, jangan lupa ya, silahkan ajukan pertanyaan di bagian komentar. Kita pasti open dan akan menjadi bahan ya untuk podcast Ali Akbar Berkabar selanjutnya. Dan jangan lupa kita selalu mengajukan tantangan berkaitan dengan Gunung Padang, yaitu datang ya. Datang ke Gunung Padang buat teman-teman yang awam gitu ya. Seeing is believing. Kalau guru saya bilang begitu. Harus datang ke Gunung Padang, setidaknya merasakan auranya ya, karena Gunung Padang itu gunung pencerahan ya. Nah, terus kemudian kita juga mengajukan tantangan kepada seluruh dunia. Ayo dong ahli-ahli dari berbagai negara untuk datang ke Gunung Padang, melakukan penelitian. Nah, mungkin seperti apa nih mekanismenya? Kalau mereka mau datang kayak gimana nih modelnya? Jadi memang yang namanya dunia ilmiah itu terbuka ya. Silakan kalau mau meneliti, tapi tentu ada perizinan ya. Perizinan nanti ke pemerintah pusat, ke pemerintah daerah ya, seperti itu. Jadi menurut undang-undang memang diperbolehkan ya namanya siapapun. Termasuk yang dari luar negeri. Iya betul, silakan dari luar negeri juga ya, supaya dari set pembanding ya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan situs Gunung Padang semakin berkembang, semakin banyak penelitian yang dilakukan di masa depan, semakin terekspos. Kemarin kita juga ada satu posting dari Pak Ali Akbar yang saya baca juga mengenai Grand Museum Egypt. Banget gitu ya, dan tanggapannya banyak sekali yang komentar gitu ya, berharap bisa seperti itu. Mungkin nanti ada museum Gunung Padang gitu ya, yang megah dan dilihat dari seluruh dunia. Ya, dengan ini kita berharap ini menjadi awal bagi penelitian Gunung Padang selanjutnya, dan juga pelajaran berharga bagi kita semua di masa depan untuk membangun Indonesia yang lebih baik lagi. Dengan ini kita tutup audio podcast Ali Akbar Berkabar. Sampai jumpa untuk semuanya di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak.